Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Oke, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 4. Jadi matematika menyenangkan. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keliling bangun datar ya. Jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah keliling persegi ya. Jadi anak bisa cek gambar yang sudah Pak Hendro tampilkan ini. Jadi persegi unik ya. Jadi persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang ya. Jadi ini sudah Pak Hendro kasih tanda. Tanda seperti ini artinya bahwa keempat sisinya ini adalah panjangnya sama. Jadi persegi ini bisa dibentuk seperti ini atau bisa modelnya seperti ini sama-sama bangun persegi. Oke. Ini Pak Agus sudah beri nama persegi ABCD. Artinya panjang AB sama dengan panjang CD sama dengan BC sama dengan AD. Jika AB 8 cm maka BC juga 8 cm. CD 8 cm dan AD juga 8 cm ya. Jadi nah tolong diingat ini ada kata kuncinya. Kata kunci untuk mencari keliling ya. Jadi mencari keliling itu sangat mudah. Tidak perlu kita menghafalkan semua rumus keliling ya. Jadi kalau keliling bangun datar kecuali lingkaran, nah ini ya, itu tidak perlu dihafalkan. Kenapa? Ternyata mencari keliling itu adalah menjumlahkan semua panjang sisinya yang ada di bagian luar. Tinggal semua sisi ini tinggal kita jumlahkan. Pak contohkan ya. Ini ada persegi. Persegi ini masing-masing sisinya tersusun dari 4 kotak ya. Maka kelilingnya adalah tinggal sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Karena sisinya ada 4 dan sama panjang, boleh disingkat menjadi 4 kali sisi ya. Tapi ingat, rumus tidak harus dihafal ya. Jadi mencari keliling adalah menjumlahkan semua sisi yang ada di bagian luar, baik nanti itu persegi, persegi panjang ataupun segitiga. Oke, kita cek contoh soal yang pertama ya. Jadi ini ada sebuah persegi, panjang sisinya adalah 10 cm. Jadi berapa kelilingnya? Tinggal sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ada 4 sisinya ya, berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40 cm. Atau boleh pakai 4 kali sisi, berarti 4 dikali 10 ya sama dengan 40 cm ya. Sekarang kita cek contoh yang kedua ya. Nah, ini ada soal seperti ini ya. Keliling sebuah persegi 32 cm. Tentukan panjang sisi persegi. Ingat, persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang ya. Berarti artinya sisi yang ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini itu sama dengan 32 ya. Oke, kita kerjakan ya. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Kelilingnya berapa? 32. Kita masukkan di sini. Berarti 32 sama dengan 4 dikali sisi. Berarti sisi sama dengan 32 dibagi 4 ya, sama dengan 8 cm. Oke. Nah, nanti latihannya anak-anak bisa kerjakan di buku dinas halaman 115, soal nomor 1 ABC dan soal nomor 2 ABC ya. Sekarang kita lanjut lagi. Bangun yang kedua adalah persegi panjang. Oke ya. Tadi kalau persegi tadi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sekarang kita cek persegi panjang. Ternyata persegi panjang itu, kita perhatikan ya. Perhatikan tandanya ini anak-anak ya. Tanda ini artinya apa? AB, panjang sisi AB sama dengan CD ya. Yang atas sama dengan yang bawah, sama itu nanti. Kemudian BC sama dengan AD.
sisi yang kanan sama dengan sisi yang kiri. Ya, berarti kalau ini AB 12, berarti CD-nya 12. BC-nya 8, berarti AD-nya juga 8. Maka kelilingnya tinggal kita tambahkan anak-anak ya. 12 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 8. Boleh enggak pakai rumus ya? Jadi anak-anak langsung jumlahkan aja nanti. 12 tambah 8 tambah 12 tambah 8. Atau kalau mau pakai rumus boleh ya. Kalau kita pakai rumus seperti ini. Jadi karena dia persegi panjang, maka sisi yang atas dan bawah ini adalah sisi panjangnya. Yang kanan dan kiri adalah sisi lebar. Kalau ini P, berarti di sini adalah P. Kalau ini L, berarti yang sebelah kiri adalah L. Maka kelilingnya tinggal P ditambah L ditambah P ditambah L. Kita cek ya. Oh bener, P ditambah L ditambah P ditambah L. Ada berapa P-nya? Ada 2. Ya, berarti 2P. Ada berapa L-nya? Ada 2. Boleh pakai rumus keliling persegi panjang 2P ditambah 2L. Boleh pakai 2 dikali P tambah L. Boleh. Ya. Tapi kalau Pak Guru sukanya pakai yang ini. Yang 2P ditambah 2L. Untuk mempermudah, nanti kalau anak-anak disuruh mencari panjang atau lebar sebuah persegi panjang diketahui kelilingnya. Oke ya. Kita cek contoh soalnya. 20 ini berarti apa anak-anak? Panjangnya ya. Ada sebuah persegi panjang, panjangnya berarti 20. Lebarnya 8. Kelilingnya, kalau anak-anak mau pakai rumus berarti 2P ditambah 2L. P-nya 20 berarti 2 dikali 20. L-nya 8 berarti 2 dikali 8. 2 kali 20 40, 2 kali 8 16. 40 tambah 16 adalah 56. Itu lo pakai rumus. Kalau enggak pakai rumus boleh. Keliling sama dengan 20 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 8 ya. 20 tambah 20 40, 8 tambah 8 16. 40 tambah 16 56 sama jawabannya. Ya, boleh pakai rumus, juga boleh tidak pakai rumus. Langsung ditambahkan semua sisi yang ada di bagian luarnya. Ya, nah sekarang bagaimana kalau diketahui hanya salah satunya saja anak-anak? Ya, misalkan ini yang diketahui adalah kelilingnya. Diketahui kelilingnya dan panjangnya. Anak-anak disuruh mencari lebar di sini. P-nya sudah ada, K-nya sudah ada, tinggal mencari lebar. Yuk kita cek ya. Biasakan soal cerita dituliskan diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Diketahui keliling 165 cm, panjang persegi panjang 50 cm. Ditanya lebar ya. Ada keliling, ada panjang, yang enggak ada berarti lebar. Berarti yang ditanyakan adalah lebar. Jawab ya, kita masukkan ya. Keliling adalah 2P ditambah 2L. Kelilingnya 168, berarti 168 sama dengan 2 dikali 50 karena P-nya 50. Ditambah 2 kali L, karena L-nya yang kita cari, maka L tidak usah diganti dengan angka ya. 168 sama dengan 100 ditambah 2 kali L. Ya, 2 kali L sama dengan 168 dikurangi 100. Ya, 2 kali L sama dengan 68. Maka L-nya 68 dibagi 2 sama dengan 34 cm. Jadi lebar persegi panjang adalah 34 cm. Nah, untuk latihan anak-anak bisa dikerjakan di buku dinas nomor 1 dan 2 di halaman 119 dan 120. Oke ya, sekarang kita masuk ke bangun datar yang ketiga. Namanya adalah segitiga. Namanya segitiga. Segitiga berarti sisinya hanya ada 3 ya. Jadi segitiga itu ada macam-macam bentuknya ya. Yang Pak Guru tuliskan ini adalah segitiga berdasarkan sisinya. Ya, jika dia memiliki 3 sisi yang sama panjangnya disebut dengan segitiga sama sisi. Jika hanya memiliki 2 sisi yang sama panjang disebut dengan segitiga sama kaki. Yang ketiga adalah segitiga sembarang jika sisi-sisinya tidak sama panjangnya. Terus ada lagi namanya segitiga siku-siku.
Segitiga siku-siku itu adalah segitiga berdasarkan sudutnya, ya. Kalau sudutnya salah satu sudutnya 90 derajat namanya segitiga siku-siku. Ada lagi segitiga tumpul, berarti salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, gitu ya. Satu lagi namanya segitiga lancip, berarti sudut-sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat segitiga siku-siku, kalau dia kurang segitiga lancip, kalau dia lebih namanya segitiga tumpul. Oke, kita cek kelilingnya anaknya ya. Di keliling itu ingat, keliling adalah menjumlahkan sisi-sisi yang ada di bagian luar, ya. Kita cek segitiga ini ya. Ini Pak Guru kasih nama sisinya, ada sisi A, sisi B, sisi C, ya. Maka kelilingnya adalah A tambah B tambah C. Ya, boleh ini tambah ini tambah ini. Gampang banget, ya. Contoh soalnya ini ada keliling, ada segitiga siku-siku. Ya, sisinya yang A ini 6, yang B 10, yang C 8. Maka kelilingnya A tambah B tambah C 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24. Nah, yang gambar nomor 2 inilah gambar segitiga sama sisi. Ada tanda seperti ini artinya sisinya panjangnya sama. Kalau ini 16 berarti ini juga 16, ya. Yang ini juga berarti 16. Maka kelilingnya tinggal A tambah B tambah C. 16 ditambah 16 ditambah 16 sama dengan 48 cm. Yang ketiga contohnya adalah segitiga sama kaki. Kakinya yang sama. Lihat tandanya ya, cek tandanya. Kalau ini 12 berarti yang bertanda sama juga ini adalah 12. Maka kelilingnya A tambah B tambah C 10 ditambah 12 ditambah 12 ya sama dengan 34 cm. Nah, sekarang kalau soalnya Pak Guru rubah ya, diketahui kelilingnya anak-anak. Nah, ini soal yang penuh dengan tantangan ya. Kelilingnya itu 50. Artinya gini anak-anak, 14 ditambah berapa supaya 50 kan gitu. Ya. Karena ada ini kan berapa sama berapa kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu ini berapa sama berapa angkanya, ini boleh kita ganti dengan N. Nah, gitu ya. Berarti kelilingnya sama dengan A tambah B tambah C. Berapa kelilingnya? 50. 50 sama dengan 14 ditambah N ditambah N. Gitu ya. Berarti 50 sama dengan 14 ditambah 2N. Dari mana 2N itu? Dari N ditambah N. Gitu ya. Ada 2N. Berarti 2N sama dengan yang besar diambil yang kecil ya. 50 dikurangi 14. 2N sama dengan 36. N sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Cek ya. 14, kalau ini 18, ini 18 kita jumlahkan hasilnya pasti 50. Gitu ya. Nah, sekarang bangun yang ketiga anak-anak. Ya, bangun yang berikutnya. Kelilingnya 72 cm. Ini disuruh mencari sisinya ini. Ingat, ini adalah segitiga sama sisi. Berarti semua sisinya panjangnya sama, ya. Kalau nggak diketahui gini, kita anggap ini adalah N, ya. Berarti keliling sama dengan A tambah B tambah C. 72 sama dengan N ditambah N ditambah N, ya. 72 sama dengan N ada 3 sama dengan 3N. Berarti N-nya 72 dibagi 3 sama dengan 24 cm. Oke, mantap. Yang ketiga contohnya kelilingnya 44. Ini pada segitiga siku-siku. Gampang sekali ya. Berarti 12 ditambah 17 ditambah berapa supaya 44. Kan kita nggak tahu, kita kasih dengan N. Ya, keliling sama dengan A tambah B tambah C. 44 sama dengan 12 ditambah N ditambah 17. 44 sama dengan 12 ditambah 17 adalah 29. Berarti 44 sama dengan 29 ditambah N. Berarti N-nya berapa? 44 dikurangi 29 sama dengan 15 cm. Nah, sebagai latihannya anak-anak nanti bisa mengerjakan. Nah, kerjakan buku dinas halaman 125 sampai 126 nomor 1 ABC
dan nomor 2 AC. Oke ya. Oke, sekian dulu anak-anak pertemuan matematika pada hari ini. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.